untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mengucapkan selamat sore dan selamat malam buat saudara-saudara yang ada di Ambon ya. Mungkin di Jawa masih jam 4 sore ya. Di Ambon sudah jam berapa? Sudah jam 6 lebih ya. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan percayakan, di mana saya menyapa saudara-saudara yang dimanapun Anda berada. Kami percaya ketika pandemi COVID ada, bukan berarti kita tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuat apa-apa. Justru di tengah-tengah situasi yang orang bilang sekarat, susah, penuh dengan tantangan, mari gereja Tuhan bangkit bergerak dalam rencana ilahi. Kita berjalan dalam visi Tuhan, kita berjalan dalam rancangan Tuhan, karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah dan mulia. Malam hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan tentang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Karena Tuhan Yesus pada waktu di dunia sudah berpesan. Ya. Kalau kita lihat bang nabi berpesan, waspadalah ya, bahwa kejahatan itu bisa muncul bukan karena niat, tetapi ada kesempatan. Rupanya kata waspadalah ini, saudara, bukan karena bang nabi, tetapi dulu Tuhan Yesus sudah pernah memberitahukan supaya manusia itu tetap waspada. Ya, jadi kata waspada itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan lihat, saudara. Ya, tema saat sore hari ini adalah waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ya, karena ada banyak sekarang nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin yang palsu, gereja yang palsu, pendeta yang palsu. Makanya kita jangan sampai kita mengikuti jejak para nabi-nabi palsu. Mari kita akan lihat Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama. Baik saudara yang ada dimanapun Anda berada, yang hari ini saudara mengikuti siaran langsung dari Facebook, dari Gereja Segala Bangsa Bengkel Manusia Ambon, saudara bisa membaca Matius pasal 7 ayat 15 mulai. 1, 2, 3. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan yang
buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengusir banyak dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Ya. Saudara-saudara, ayat ini seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Ya. Bahkan para pendeta, bahkan para gereja salah mengerti tentang ayat ini. Sehingga ayat ini dilarikan, diarahkan kepada gereja karismatik. Karena di dalam gereja karismatik ada mengusir setan, ada juga menyembuhkan orang sakit, ada banyak mujizat Tuhan. Bahkan saya sendiri pada waktu pelayanan juga ketika saya mendoakan orang terjadi impartasi kuasa Roh Kudus bekerja, orang mengalami dijamah Tuhan. Oh, katanya Pak Bengkel manusia itu punya ilmu hipnotis karena bisa merebahkan orang. Saudara, kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, kenapa Tuhan menolak orang yang mengusir setan, mengadakan mujizat? Kita lihat judul tema perikop tadi adalah tentang apa? Nabi-nabi palsu. Ya. Jadi tidak memandang Protestan, Pentakosta, Katolik atau karismatik, saudara-saudara. Ya. Tetapi kalau memang palsu, tentu ditolak oleh Tuhan. Jadi perikop tadi itu tentang nabi-nabi yang palsu. Jadi tidak semua orang yang mengadakan mujizat itu dibilang palsu. Ya, mari kita akan mengupas ayat Matius pasal 7 ini, saudara-saudara. Ayat yang pertama tadi dikatakan, dalam ayat 15, Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Di sini ada kata waspadalah, berarti hati-hati. Waspadalah berarti ada bahaya yang mengancam. Bahaya yang mengancam itu bukan tsunami, bukan tanah longsor, bukan penyakit pandemi corona, tetapi waspada terhadap nabi-nabi palsu. Saudara, berbicara tentang nabi, kalau orang sudah jadi jabatannya nabi, itu orang yang dikatakan bisa mendengar suara Tuhan. Dia menyampaikan isi hati Tuhan kepada manusia. Seorang nabi menerima wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Karena seorang nabi bisa bernubuat, bisa meramalkan dengan tepat. Seorang nabi juga adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Karena paling dekat dengan Tuhan, kalau Tuhan itu maha kuasa, maka seorang nabi juga diberi kuasa. Contohnya Musa, dia dekat dengan Tuhan, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nabi Elia, Nabi Samuel, dipakai Tuhan dengan kuasa tanda ajaib yang luar biasa. Karena seorang nabi itu adalah orang
yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kuasa supranatural Tuhan itu diberikan kepada para nabi-nabi. Jadi seorang nabi bisa dikatakan orang yang punya kuasa. Dan seorang nabi adalah seorang yang dikatakan memimpin orang lain sebagai imam. Bisa dikatakan seorang nabi itu tidak sendirian, saudara. Tapi kebanyakan seorang nabi diikuti oleh banyak orang. Bisa dikatakan seorang nabi itu mewakili para pemimpin. Dan kalau Alkitab berkata waspada terhadap nabi-nabi palsu, berarti kita harus waspada terhadap orang yang mengatakan saya bisa mendengar suara Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu, kita harus waspada kalau kita mendengar ada orang itu diberi mujizat dan kuasa oleh Tuhan. Kalau Alkitab berkata kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu, berarti kita harus waspada dan hati-hati kalau kita ketemu dengan seorang yang mengatakan saya pemimpin rohani. Saya seorang pendeta, saya diikuti sebagai pemimpin agama. Makanya pesan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan yang palsu, orang yang dipakai Tuhan katanya tetapi ternyata palsu. Bahkan orang yang katanya seorang pemimpin, ternyata dia adalah palsu. Orang suka yang asli atau yang suka palsu, saudara? Ya, kadang orang tidak merasa ternyata palsu. Ya, kalau dibalik menjadi sulap. Ya, jadi semuanya sulap itu kalau dibalik ternyata palsu. Ya, nah, saudara-saudara, kenapa di sini dikatakan Tuhan katakan harus waspada terhadap nabi-nabi yang datang kepadamu, yaitu nabi palsu? Karena nabi-nabi palsu ini sulit ditebak, sulit dideteksi, sulit ditebak. Kenapa? Karena ada kata menyamar seperti domba. Tuh, nyamarnya kok tidak seperti kucing, nyamarnya kok tidak seperti kecoa, menyamarnya kok tidak seperti tikus. Tapi Alkitab berkata menyamar seperti domba. Karena domba adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Mari kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat 29. Yang sudah bisa baca Yohanes pasal 1 ayat 29. Kalau ada tolong dibantu baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata kepadanya, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis dikatakan, lihatlah ini anak domba Allah. Dan kenapa saudara-saudara nabi-nabi palsu sulit dideteksi, sulit diterka? Kita harus waspada karena menyamarnya itu seperti domba. Domba gambaran daripada kebenaran. Domba berbicara tentang Tuhan Yesus, sang terang dunia, sebagai juru selamat. Oleh sebab itu, kalau ada orang berkata, oh aku terang dunia, aku adalah juru selamat, akulah Mesias, hati-hati.
jangan-jangan dia palsu. Kadang-kadang orang kalau lihat Pak Pendeta, wah langsung hormat. Tetapi belum tentu pendetanya tidak palsu. Ya, karena ini akhir zaman, banyak imitasi. Ya, makanya Tuhan Yesus berpesan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi mewakili orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai dengan luar biasa. Mungkin sebagai penginjil, sebagai gembala. Ya, ternyata dia adalah palsu. Makanya jemaat Tuhan harus peka, ya, jangan sembarang ketemu orang, wah, ya, langsung percaya. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberita hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Saudara-saudara, kalau kita lihat, mungkin orang bertanya, loh Pak, kalau nabi palsu, pemimpin yang palsu, orang yang palsu, tetapi kenapa Pak kok banyak pengikutnya? Ya, contohnya seperti kita lihat, ya, ada pemimpin-pemimpin agama yang lain yang muncul dari bidat-bidat Kristen seperti Mormonisme, lalu Children of God, dan masih banyak. Dan agama-agama lain, kenapa ada banyak pengikutnya? Karena saudara-saudara, nabi-nabi palsu itu tidak sendirian. Nabi-nabi palsu tidak sendirian. Pemimpin-pemimpin palsu tidak sendirian. Tetapi ada dalangnya, ada komandannya, ada pemimpinnya. Karena di sini memakai kata menyamar. Siapa yang pandai menyamar? Siapa yang pandai menyamar, yang menipu? Halo? Nah, mari kita akan lihat saudara, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44, di sini dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pembohong dan bapa segala penipu. Saudara, makanya di dalam perjanjian lama iblis memakai sarana ular. Ya, makanya ular dikatakan binatang yang paling cerdas. Sehingga iblis bekerja menipu dengan cara yang licik, dengan cara yang cerdik. Dia adalah penipu bapa segala dusta. Makanya dia untuk mendustai manusia, menipu manusia. Dia menggunakan kata menyamar. Aman saudara? Menyamar. Hati-hati ya dengan samaran iblis. Ya. Saya akan tambahkan ayat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Nyamarnya seperti apa saudara? Tadi seperti domba, ya. Dia menyamarnya 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Kita pakai Alkitab manual saudara, karena belum ada LCD-nya. Doakan supaya Tuhan kirimkan LCD-nya supaya Alkitabnya bisa dibaca secara cepat, ya. 2 Korintus 11 ayat berapa tadi? 14. Ayat 14 dikatakan,
Hal itu tidak usah mengherankan. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat. Sebab iblis pun menyamar sebagai Malaikat terang. malaikat terang. Jadi kata malaikat terang adalah malaikat yang bercahaya. Karena malaikat kalau di dalam Alkitab kalau dia datang seperti kepada Maria ya, dan pada waktu kelahiran Tuhan Yesus dengan sinar yang terang. Karena Allah itu matahari, Yesus adalah terang dunia. Makanya iblis menyamar seperti terang. Berarti kata menyamar itu menunjukkan pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Jadi kenapa nabi-nabi palsu banyak pengikutnya, banyak orang terpesona, banyak orang menjadi anggotanya? Karena nabi-nabi palsu itu tidak sendirian, tetapi ada bos besarnya, ada pemimpin besarnya di alam roh, yaitu iblis. Ya, mungkin ada orang tanya, Pak, apa bedanya iblis dengan setan? Ya, kalau di dalam Alkitab kebanyakan iblis ditulis hanya satu, iblis saja. Tidak ditulis iblis-iblis. Tapi kalau di kata setan atau roh jahat bisa ditulis roh jahat atau setan-setan. Jadi iblis itu bisa dikatakan sebagai pemimpin besarnya roh jahat. Ya, jadi pemimpin besarnya ya itu adalah iblis, diabolos dalam bahasa Yunani. Dan Yesus mengatakan penghulu setan, orang auditor orang berisi namanya Beelzebul atau Baal-zebul, atau namanya dewa lalat, kuasa kegelapan. Berarti saudara-saudara, nabi-nabi palsu ini mendapat kuasa, mendapat otoritas dari setan. Sehingga di dalam pergerakannya dia tidak gentar. Dalam pergerakannya ada kuasa. Dalam pergerakannya bisa mempengaruhi, menyihir manusia. Sehingga banyak orang terpesona, tersihir dengan nabi-nabi palsu. Apalagi kalau orang itu mengatakan, saya mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan berkata, jangan mau divaksin. Waduh, langsung orang percaya. Padahal itu belum tentu kebenaran. Jangan-jangan dia nabi-nabi palsu. Jadi kita harus waspada dengan nabi-nabi palsu, dengan waspada dengan orang-orang yang mengatakan mendengar suara Tuhan. Harus waspada ketika ada mujizat di tangan seseorang. Kita harus waspada ketika ada seorang yang merasa dirinya seorang pemimpin rohani. Karena Tuhan berkata, waspadalah, jangan sampai dia adalah nabi-nabi palsu yang sedang dipakai oleh setan. Saudara-saudara, tentu saja pesan Tuhan Yesus itu sangat benar, ya dan amin. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Lalu bagaimana kita bisa membedakan, Pak, antara nabi palsu dan nabi yang benar? Bagaimana kita bisa membedakan pendeta yang palsu dan pendeta yang benar? Bagaimana kita bisa membedakan pemimpin yang palsu dan yang benar? Di sini Tuhan Yesus juga menerangkan bagaimana kita bisa mengenali yang benar dan yang palsu. Mari kita akan baca Matius pasal 7 ayat 16 mulai sampai dengan ayat 20. Perhatikan Matius pasal 7 ayat 16 mulai. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
atau buah arah dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi jelas Alkitab mengajarkan bagaimana kita mengenal nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang benar. Kita harus lihat dari buahnya. Amin, saudara. Karena ini diilustrasikan kalau pohon mangga ya tentu hasilnya mangga. Kalau pohon durian ya pasti menghasilkan durian. Demikian juga kalau nabi itu palsu, ya tentu buahnya palsu. Saudara, mari kita akan lihat, saudara, seorang hamba Tuhan yang benar itu ada dua buah yang ada di dalam dirinya. Ya demikian juga nanti hamba Tuhan yang palsu juga ada dua hal yang ada di dalam dirinya. Mari kita akan lihat dulu, saudara, 1 Timotius pasal 4 ayat 15 dan 16. Jadi buah itu ada dua, saudara, ya, yang kita bisa mengenali hamba Tuhan yang palsu dan yang benar. 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ya, 1 Timotius pasal 4 di sini dikatakan ayat 15 dan 16, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan ayat 16 berkata, hei Timotius, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi Rasul Paulus memberi kepada Timotius, engkau harus, artinya hidup dalam kebenaran. Awasilah dirimu, awasilah ajaran. Jadi seorang hamba Tuhan seperti Timotius yang harus dijaga buah di dalam hidupnya, yaitu awasilah dirimu, berbicara tentang buah karakter. Yang kedua di sini dikatakan awasilah ajaranmu, berarti seorang hamba Tuhan yang benar, pengajarannya juga harus benar. Demikian juga kalau dia hamba Tuhan yang palsu, dia nabi-nabi yang palsu, pemimpin-pemimpin yang palsu, dilihat dari buahnya. Tadi Matius pasal 7. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dilihat yang pertama, buah apa? Buah karakternya. Yang kedua adalah buah ajarannya. Jadi dari dua ini, saudara, kita bisa mengenali hamba-hamba Tuhan palsu. Kita bisa mengenali para pemimpin-pemimpin yang palsu. Kita bisa mengenali juga kepercayaan yang palsu. Bahkan organisasi-organisasi yang palsu. Bahkan kita juga bisa mengenal jemaat palsu atau tidak. Amin. Yang pertama dari buahnya, karakternya. Yang kedua adalah pengajaran. Saudara mau menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan yang palsu atau yang asli? Yang benar? Halo? Pasti kita rindu yang benar, bukan yang palsu. Mari kita akan lihat, saudara-saudara, ya,
tentang dua karakter itu. Yang pertama, di sini kita akan lihat nabi palsu itu ditolak oleh Tuhan karena memang palsu, karena buahnya juga memang buah yang palsu. Jadi kita akan lihat dari ayat 21 sampai dengan ayat 23 di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi untuk mengenal buah yang benar dan buah yang tidak benar, kita jangan terkesima dengan namanya orang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ada orang mengatakan berseru kepada Tuhan. Ada ayat mengatakan, Pak, kalau percaya Yesus memang selamat. Benar. Tetapi ayat ini berbicara tentang perikop kepalsuan. Tentu saja orang ini berseru Yesus adalah Tuhan, tetapi orang ini bukanlah orang yang benar. Dia adalah orang yang palsu. Kenapa? Karena yang pertama tadi karakternya, yang kedua adalah pengajar. Ditolak oleh Tuhan. Sekalipun dia dikatakan, aku bisa mengusir setan, aku bernubuat, aku melakukan demi namamu, Tuhan berkata, enyalah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Mari kita akan lihat, saudara-saudara, kenapa nabi-nabi palsu ini ditolak. Karena memang buahnya palsu. Karakternya yang kelihatan palsu. Pengajarannya juga yang palsu dan menyesatkan. Karena di sini dikatakan tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Di sini dikatakan bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kunci yang pertama itu harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau ada orang mengatakan, oh saya menyebut nama Yesus, saya menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, kita tanya, sesuai tidak dengan kehendak Bapa? Kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapa, maka Tuhan berkata, enyalah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi ukurannya, kalau nabi yang benar dan yang palsu, ukurannya yang benar adalah harus sesuai dengan kehendak Bapa. Mari kita akan lihat apa itu kehendak Bapa. Saudara, kok ada orang menyebut nama Yesus bahkan mengadakan mujizat sekalipun ditolak karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kita akan lihat Yohanes pasal 6 ayat 29. Yohanes pasal 6 ayat 29 ayat 28 mulai ya. Di situ dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, artinya yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada siapa? Kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Allah apa? Kehendak Allah apa, saudara? Percaya. Mulai ayat 29
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Sebab inilah kehendak Bapa, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi buah pengajaran dari nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin palsu, atau yang benar dilihat sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak. Kalau sesuai dengan kehendak Bapa, para pemimpin itu, para nabi-nabi itu, dia akan mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah yang diutus Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buah pengajarannya selalu berfokus kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada seorang pendeta, seorang pemimpin Kristen berkata bahwa ke surga itu seperti ke Roma, bisa lewat darat, lewat lautan, ya. Artinya ada banyak jalan menuju Roma. Berarti dia adalah seorang pemimpin yang palsu. Kalau dia benar, dia tidak hanya berseru Yesus Tuhan, tetapi dia berkata Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Kisah Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada pengajaran yang tidak sesuai dengan doktrin kristologi yang benar, ya, maka itu adalah bidah. Makanya saudara, pemimpin yang benar, dia akan mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, dia tidak dibangkitkan. Jadi pengajaran nabi-nabi yang benar, pemimpin-pemimpin yang benar adalah mengajarkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Saya dulu juga awalnya di tanah Jawa juga tidak percaya juga, saudara. Ragu saya. Ya. Karena ada banyak pertanyaan pada waktu saya SMA itu. Dulu saudara-saudara, saya tidak terlalu tertarik dengan perkara-perkara rohani. Ya. Saya dulu orangnya tidak pernah mikirin, apalagi mau jadi penginjil, apalagi jadi pawang setan, pengusir setan. Ya. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tanah kelahiranku di Jawa dan menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah. Itu bermula dari ketika saya SMA. Ada seorang teman sekolah yang beragama lain mempengaruhi saya dengan buku-buku. Dan buku itu menyerang kekristenan. Lalu saya pikir, loh, kok Kristen salah? Katanya Alkitabnya palsu, Alkitabnya sudah diubah, Tuhannya 3, Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa dia disalib berteriak-teriak? Waduh, banyak saudara. Ya, Alkitab pertentangan dan sebagainya. Ketika saya membaca buku itu, saya bawa pulang, saudara-saudara. Akhirnya saya bertanya kepada beberapa jemaat dan hamba Tuhan dan tidak bisa menjawab. Akhirnya saya pikir, sudahlah, saya tidak mau jadi Kristen. Ya, karena Kristen itu ternyata salah.
Kan saya tinggal di Jawa, ngapain saya jadi Kristen? Ya, akhirnya saudara-saudara, ketika saya dalam keputusasaan, ketika saya ada di pastor di gereja, saya menemukan bukunya Yusuf Roni satu. Yang kedua bukunya Hamran Amri satu. Wah, saya lihat ini Bapak Yusuf Roni, Hamran Amri, malah dia bertobat jadi hamba Tuhan. Setelah saya baca buku-bukunya karya Hamran Amri, ya yang paling banyak ya tentang dialog, ya sampai sekarang di internet juga, kalau saudara lihat ya pertobatan Hamran Amri, saudara, ya di situ akhirnya saya belajar tentang agama, ya belajar tentang kekristenan lebih dalam, dan singkat cerita akhirnya saya percaya kalau Yohanes 14 ayat 6 itu berbicara di dalam hati saya, ya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika saya dijamah Roh Kudus bahwa Alkitab yang benar, ya Alkitab tidak palsu seperti yang diduga orang, akhirnya saudara, saya punya belas kasihan kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Hingga saat itulah, waktu itu saya kerja sebagai seorang salesman, akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya salesman, ya. Karena saya sekolah, saya tidak melanjutkan sekolah, saya bekerja, dan akhirnya saya sebagai sales, dan kemudian saya mendapat info dari gembala saya bahwa ada sekolah Alkitab di Surabaya. Akhirnya saya meninggalkan Kota Lumajang, saya merantau di Surabaya. Bahkan saya ke Pulau Bali merantau, akhirnya kami merantau 5 tahun ada di pedalaman Kalimantan Barat, saudara. Ya Tuhan membentuk saya, ya, dan saya sampai hari ini bersyukur sehat walafiat, ya. Yang dulunya saya tidak mengerti tentang apa itu penginjilan, tapi setelah saya dijamah oleh Tuhan, mengerti bahwa kehendak Bapa di surga adalah supaya manusia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi kalau masih saudara meragukan iman Kristen, bisa sudah lihat ya banyak jawaban-jawaban pertanyaan di internet juga. Saudara bisa juga tanya ke saya juga, kita akan menjawab. Ya. Yang terakhir saudara-saudara, tadi dari buah pengajaran. Jadi buah pengajaran hamba-hamba Tuhan yang benar itu adalah berpokok intinya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, dan itu ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oleh sebab itu kita menolak pengajaran-pengajaran para bijak-bijak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, seperti aliran teologi liberal, saudara, kemudian Children of God, kemudian saksi-saksi Jehovah yang sudah ada di Indonesia, Mormonisme, saudara, ya, dan banyak juga pondok nabi, ya, orang-orang yang merasa punya karunia nubuat mendengar suara Tuhan, dan juga gereja setan, dan juga bidat baptisan bagi orang yang sudah mati, ya, dan masih banyak, saudara. Kalau kita lihat di dalam tubuh Kristen saja, banyak bidat-bidat, aliran-aliran yang seolah-olah Kristen, tetapi sebenarnya palsu. Makanya saudara harus banyak peka belajar firman supaya lebih bertumbuh, ya. Yang terakhir saudara, yang sesuai dengan kehendak Bapa itu adalah 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3, saudara. Satu Tesalonika pasal 4 ayat 3 di sini dikatakan apa? Dan 7 dikatakan, karena inilah kehendak Allah
pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kehendak Allah. Yang kedua adalah karakternya harus kudus, karena Allah tidak memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karakter yang kudus adalah karakter yang sesuai dengan Alkitab. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Ya, tambahkan Yohanes 17 ayat 17. Di sini dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi karakter seorang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan dikatakan tidak palsu kalau karakternya sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ya, jadi kalau ada mengatakan, oh saya seorang pendeta tapi mengizinkan perceraian, istrinya lebih dari 2 misalnya, ini tidak sesuai dengan kekudusan di dalam Alkitab. Apalagi kita dengar di luar negeri sampai kaum homo dinikahkan, orang lesbi dinikahkan, kawin sesama jenis, itu tidak sesuai. Jadi saya katakan kalau ada gereja menikahkan, bahkan saya sampai baca postingan anjing pun dinikahkan dengan yang punya. Yang melakukan adalah seorang pemimpin gereja. Ini namakan pendeta yang palsu. Makanya jemaat Tuhan, mari kita ingat firman Allah tadi katakan, ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, dalam topik yang lain saya akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi tamu-tamu yang tidak diundang yang datang ke rumah kita. Ya, ternyata dia adalah palsu, acaranya palsu. Nah, itu sering datang ke rumah-rumah dan saya sering ketemu dengan mereka. Dan saya ada tip, ya. Nah, tip cara menghadapi orang-orang yang memakai topeng seolah-olah belajar Alkitab, mengajar kita Alkitab, ternyata tidak benar, palsu, ya. Dan beberapa saya sudah dapat, bahkan dia sudah bertobat, ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Oh rabasyakandara labasyikara labasyandara labatakara basyakandara labasyakara labatakara. Oh rabasyikara labatakara labasyikara. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam persekutuan Roh Kudus, kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hati-hati dan waspada hidup di akhir zaman. Karena banyak Tuhan kepalsuan, khususnya di dunia kekristenan yang secara tidak langsung Tuhan mempengaruhi jemaat Tuhan, mempengaruhi banyak hamba Tuhan. Perpecahan terjadi di mana-mana karena iblis berusaha dengan kepalsuannya mempengaruhi, sehingga banyak anak Tuhan, hamba Tuhan sampai murtad Tuhan. Bapak Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka waspada, tidak mudah mengidolakan seorang pemimpin, tidak mudah terpengaruh dengan namanya organisasi gereja. Tetapi mereka lebih percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah yang mengajarkan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kalau ada hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang saat ini sudah tersesat Tuhan, mengikuti ajaran nabi-nabi palsu yang sudah murtad, jamah mereka untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa surga, saya mengucap syukur dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, jemaat Tuhan.
Kalau ada yang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dengan kuasa kesembuhan ilahi mengalir dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan. Yang terikat dilepaskan, terima kelepasan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Oh, rabataka sandara labasikara labasyakandara lababa. Tuhan, jamah mereka Tuhan yang saat ini, yang ada di rumah masing-masing, yang punya masalah dan tantangan. Apalagi dalam situasi pandemi corona Tuhan, mungkin mereka secara ekonomi, mereka mengalami kekurangan, bahkan mungkin di PHK, pekerjaan secara tidak dapat Tuhan. Jamah mereka, berikan mereka mujizat Allah, supaya mereka boleh bekerja dengan maksimal. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kebenaran firman Tuhan. Biar menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.